Alhamdulillah masuk ke masjid, kita lakukan sholat berjamaah. Saya akan mengingatkan kembali buat diri saya dan buat bapak-bapak. Nabi mengajarkan kalau kita masuk masjid di mana saja, kapan saja, janganlah kalian langsung duduk. Lakukan sunnah 2 rakaat. Ya. Sholat apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Andai kata tidak, langsung kita sholat gobliyah zuhur atau gobliyah asar. Di mana saja kita berada. Yang kedua, Nabi ajarkan kita supaya mendapat kelebihan perkara yang disunahkan oleh beliau. Apa yang harus kita kerjakan? Kata Nabi, niat iktikaf. Orang dulu ditulis tuh, nawa iktikaf ada tuh. Sekarang masjid-masjid udah jarang. Ya, bagaimana cara niatnya? Aku niat iktikaf. Selama berada di masjid, sunnah karena Allah. Dah, duduk di situ, kita zikir di situ. Maka mari, yang belum niat bareng-bareng kita niat. Pakai bahasa Arab dulu biar lancar. Nawaitu, ikutin. Nawaitu iktikaf ma dumtu fi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita, aku niat iktikaf selama berada di masjid sunnah karena Allah. Udah. Dicatat pahala itu oleh Allah. Kalau kasih balasan baik. Hadirin saudara, maka akan saya sampaikan satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ngapain dia datang kepada Nabi? Dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau disebut Nabi Allah, disebut Nabi Muhammad, Bapak jangan medit, ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada pahala lagi tuh. Tuh, saudara. Nggak pakai modal kok, asal mau aja. Kata orang Badui, tunjukkan dulu nih ya Rasulullah. Ala amalin idza amiltuhu dakhaltal jannah. Coba beritahu saya. Tunjukkan saya. Pekerjaan apa nih? Ya, palanya diangkat, pala diangkat, jangan nunduk. Kalau pala nunduk nanti tidur. Saudara, tunjukkan saya. Apabila aku amalkan pekerjaan itu, aku dimasukkan ke surga oleh Allah. Dan aku dijauhkan daripada api neraka. Nah, ini saudara. Ya, di akhirat nanti ada surga, ada api neraka. Surga buat orang yang beriman, surga buat orang yang taat, surga orang yang mau melakukan perintah Allah. Kata sahabat tadi, ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan kami. Dulluni ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah wa yubaiduni anin nar. Coba tunjukkan saya kerjaan apa yang harus saya lakukan bisa saya selamat masuk surga, selamat dari api neraka. Kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembahlah kalian Allah, jangan mensekutukan Allah. Allah tanamkan dalam hati kita, qul huwallahu ahad. Allah satu, Allah tunggal. Siapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Mana isinya? Bermacam-macam. Hayawan, manusia, jin, malaikat, kita, manusia. Ini adalah ciptaan Allah. Tuh. Ya, kalau orang nggak percaya adanya Tuhan, bingung saya. Ya, dia nggak mikir, gue dari mana asalnya. Tuh, ya. Nah, kita adalah itu. Orang yang beriman. Para nabi terdahulu menanamkan kepada umat manusia. Nabi-nabi yang diutus dari Nabi Adam, Nabi ini banyak sekali ya. Semua diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia bertauhid sesungguhnya Allah cuma satu. Nggak ada Tuhan beranak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Nggak ada Tuhan itu pohonan yang gede ya. Tuh saudara.
Pada pohonan yang gede Pak, angker kata orang. Kalau orang kepentok pohon itu sakit. Karena kepentok. Saudara. Ya, ta'budullah, nyembahlah kalian. Pasrahkan diri kalian. Disuruh apa kita oleh Allah? Kita perlu tahu. Allah sudah ngasih tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia yang ada di kolong bumi ini. Semuanya, para malaikat, jin, setan, semua disuruh menyembah kepada Allah. Kan pada waktu Allah menciptakan Adam, malaikat sudah dijadikan. Para jin sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk menyembah kepada Nabi Adam sebagai tanda bukti taat apa enggak. Namun yang sujud hanyalah malaikat. Para setan dan jin tidak mentaati ajaran perintah, sombong dia. Nah maka kata Allah, aku ciptakan kalian di alam bumi ini hanyalah untuk beribadah. Nah ibadah kita bagaimana? Sudah dituntun oleh para sahabat, para nabi. Nabi turunkan kepada sahabat, sahabat turunkan kepada tabiin, pengikut sahabat, pengikut sahabat, disebut lagi ulama sampai sekarang. Kita ikutin dia. Menyembah, bagaimana menyembah Allah? Yaitu sujud dan ruku, melakukan cara kita. Salat yang didatangkan oleh Nabi, diajarkan Nabi kepada kita. Salat artinya kita berdialog kepada Tuhan. Zuhur berdialog, asar, maghrib, isya, subuh, kita bangun, kita bersujud, berdialog kepada Tuhan. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar. Enggak ada lagi di dunia. Siapa yang hebat? Enggak ada kecuali Allah. Ada profesor doktor, ada orang bisa bikin alat, naik ke bulan katanya. Itu adalah pemberian ilmu pengetahuan Allah kepada mereka. Tuh. Dia tidak bisa bikin begitu kalau nggak dikasih oleh Allah. Tapi belum tentu orang itu juga percaya kepada Allah. Tapi karena manusia yang tidak memahami kepada kejadian dan ciptaannya, ya dia merasa diri sendiri yang paling benar. Caranya menyembah bagaimana? Ya ini sholat. Bukan seperti kita orang-orang agama lain menyembah pegang siong itu, misalnya gitu. Lagunya gitu dia. Kita enggak sujud. Diajarkan sholat 5 waktu. Pertama baca Fatihah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati kita. Aku puji dengan kebesaran-Mu ya Allah yang memiliki alam ini. Tuh, Maliki yaumiddin, Engkau yang memiliki agama. Untuk hari kiamat Engkau milik Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Cara menyembah ya ini sholat 5 waktu. Apa aja pengen hebat, pengen maju, sholat 5 waktu. Pokoknya ada urusan mau dagang, mau apa, sholat 5 waktu. Sholat hajat. Minta sama Allah. Di malam hari, bangun. Ya, itu yang diajarkan oleh Allah. Makanya kata Allah, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku. Tuh, disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah dan minta pula sama Allah. Pengen maju. Ojolnya sering dapat penumpang. Ya bangun malam. Minta ampun. Banyak zikir, banyak istighfar. Tuh. Ya Allah, habis subuh saya mau keluar. Bukakanlah pintu rezeki yang banyak buat saya, yang halal. Kalau jauh dekatkan, minta sama Allah. Kalau susah gampangan kepada Allah. Nggak perlu ke mbah. Gitu. Ini kan orang banyak punya warung pakai mbah. Ya. Orang pengen selamat apa? Pengenlah cari itu sabuk yang dari kiai ahli hikmah. Dibawa di sabuk itu. Tabrakan. Hidup, yang lain mati. Apa kata dia? Gara-gara gue pakai sabuk nih, selamat. Gitu. Nah, itu lagi harus kepada Allah.
Iyyaka na'budu. Aku menyembah kepadamu ya Allah. Aku menyerah diri. Jadi kita iman kepada Allah, bersujud kepada Allah, menyerahkan diri kita apa yang diperintahkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka nasta'in. Tuh. Aku minta kepadamu segala apa aja minta. Habis sholat, di dalam sholat minta, silahkan. Jangan kita minta kepada yang lain. Bagaimana Pak Kiai kita datang ke Habib, Pak Ulama, doain saya, itu bantu doa aja. Bantu minta kepada Allah buat saya, boleh. Hakikatnya yang ngasih Allah. Cuma kita minta bantuan. Sama kita mau ketemu presiden, kita nggak bisa masuk ke presiden, ketemu dekat presiden. Tolong temuin saya, bisa. Ya gitu. Nanti yang kita minta tolong mau ketemu presiden, berapa kasih saya? Gitu lagi. Saudara, ya. Itu. Iya karena butuh, wah iya karena sain. Udah minta, menyembah, ikut serta minta lagi sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang kau redha. Tunjukkan mata saya melihat yang bagus. Tunjukkan kuping saya Allah mendengaran yang baik-baik. Tunjukkan tangan saya mengambil yang baik-baik. Kaki saya tunjukkan ya Allah dan hati saya agar kaki saya bawa ke tempat yang baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, kita bilang lagi, kita puji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah kau berikan nikmat kepada hamba-hambamu yang dahulu sebelum saya. Berikanlah pada saya yang pernah kau berikan kepada hambamu yang dahulu. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan kau berikan kemurkaan, kebencian kepada saya sebagaimana kau berikan kemurkaan pada hamba-hamba yang dahulu itu. Maka kata Nabi, sahabat tadi tunjukkan ya Allah Rasulullah. Ditunjukkan. Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Seperti kita lakukan salat ini. Salat diberikan pahala. Kata Nabi, bila kau lakukan salat sendiri, aku beri pahala, Allah kasih satu pahala. Tapi kalau engkau salat berjamaah di masjid, aku berikan pahala 27 derajat. Kalau sendiri cuma satu. Kalau jamaah 27. Pilih mana Pak? Pilih satu apa 27? 27 dong pilihnya. Ya. Duit aja maunya banyak. Masa sedikit, ya kan gitu. Pilih yang 27, harus ikut jamaah. Kenapa diawali dengan sholat ini? Kata Nabi, karena nanti yang pertama diperiksa tentang sholat kita. Ada nggak kekurangan sholat kita? Mungkin kurang khusyuk, ya. Mungkin kita tidak tahu baju kita ada yang kotor, ya. Mungkin bacaan kita kurang sempurna. Maka Allah bilang, ada nggak sunnah-sunnah yang dikerjakan? Sunnah qobliyah zuhur, qobliyah asar, maghrib, isya dan seterusnya. Itulah sunnah-sunnah yang kita kerjakan sekarang itu. Itu untuk menambahi timbangan-timbangan kekurangan. Palanya angkat. Palanya angkat tuh. Saking asiknya dengerin saya, setan nundukin palanya, merem. Dibangunnya susah, biar dia nikmat. Saudara, itulah. Maka oleh karena itu, ayo kita koreksi diri kita. Periksa diri kita. Umur kita udah berapa? Banyakkan mana taat sama Allah dibandingkan dengan pelanggaran kita kepada Allah. Kalau kita sadar, yang udah baik kita jaga, yang belum kita minta maaf. Maka tutup dengan suratul Fatihah. Berhubung bapak-bapak sudah pada ngantuk. Ya enggak? Pertama seperti awan maklum malam kerja, ya, yang capek, ya. Nah, duduk mata dimalain, nah gitu. Nah oleh karena itu kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa bersama agar ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita yang dahulu pernah berjasa sama kita, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahannya dimaafkan,
Tidak cukup ayah kita saja, tidak. Ibu kita tidak cukup ya. Kita Kita mintakan buat teman-teman kita, di jamaah-jamaah kita dulu barangkali pernah sholat di sini. Sekarang sudah meninggal. Kita doain dia. Teman-teman kita yang dekat maupun yang jauh, dulu pernah baca ngaji di sini. Mungkin udah meninggal, doakan dia. Supaya diterima amal ibadahnya, dimaafkan dirinya. Dan Allah jauhkan semua dari api neraka. Allah jadikan kuburnya taman surga. Taman kubur itu bisa jadi nikmat, bisa jadi neraka. Maka oleh karena itu jasa kita yang hidup ditungguin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Enggak ada lagi. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini nanti Allah mengambilkan ruh kita. Kita pasti yakin kita bakal mati. Minta kita kepada Allah kalau mati kita dalam husnul khatimah, membawa iman beserta amal, hati kita, mulut kita mengucapkan kalimat La ilaha. Itu yang kita harapkan. Kata Nabi, orang yang berakhir kehidupannya mati, hatinya mengingat kalimat tauhid, dia akan dimasukkan surga. Maka sering-seringlah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik berjamaah maupun sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.